Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairun maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttassifu bil maqarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mahasirul muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan berselawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan berselawat kepada beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Demikian hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini hari Jumat tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan 5 Januari 2024 Miladiah. Berarti pada saat ini kita sudah memasuki tahun baru 2024 Miladiah. Hadirin, saat kita memasuki dan menjalani kehidupan tahun baru, marilah kita renungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Bagaimana perjalanan hidup kita ini? Apakah sudah kita penuhi dengan amal-amal kebaikan? Apakah kita telah meninggalkan rekam jejak yang saleh? Telah maklum bahwa pergantian tahun itu usia kita pada dasarnya bertambah jika dihitung dari proses kelahiran kita. Tetapi jika dihitung dari kuota usia kita, maka sebetulnya umur kita justru semakin berkurang. Ajal kita semakin dekat. Waktu kita terbatas untuk hidup di dunia ini. Bashr bin Al-Haris rahimahullah berkata, "Man marartu birajulin minal ubadi bil Basrah wa huwa yabki, faqultu ma yubkika, faqala abki ala ma faradtu min umri wa ala yaumi madha min ajli lam yatabayyan fihi amali." Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah dan ia sedang menangis. Aku bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis?" Ia menjawab, "Aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu. Ajalku ternyata semakin dekat, tetapi belum jelas juga amalku." Demikian dikutip dari Mujallasah wa Jawahirul Ain Asy-Syamilah.
Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, tahun sudah berganti. Seharusnya kita renungkan bahwa umur kita ini terbatas, ajal kita semakin dekat. Adakah amalan-amalan yang bisa kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia yang terus-menerus bermanfaat? Adakah rekam jejak kita yang baik, rekam jejak yang soleh? Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, apa saja amalan atau rekam jejak yang dapat kita tinggalkan? Ada beberapa yang patut kita perhatikan. Rekam jejak yang pertama adalah kesalehan. Manfaat kesalehan adalah akan mendapatkan doa baik dari orang saleh lainnya, hingga doa dari para malaikat. Di antara dalilnya adalah dalam surat Ghafir ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memerintahkan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Al-Quran surat Ghafir ayat 7. Hadirin yang mulia, sekarang kita simak dalil yang lain. Ada hadis tentang tasyahud, di mana kita ketika bertasyahud membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang saleh. Jadi disebutkan dalam hadis tentang bacaan tasyahud ini, fa innakum idza qultumuha asabat kulla syai' asabat kulla 'abdillahi salih fis sama'i wal ard. Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju kepada setiap hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, At-Tirmidzi Al-Hakim berkata, man arada an yahdha bihadas salam alladhi yusallimul khalqa fis salah falyakun 'abdan salihah wa ila hurima hadzal fadlul 'azim. Siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat, maka jadilah hamba yang saleh. Jika tidak, maka karunia yang besar berupa doa selamat diharamkan untuk diperolehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rekam jejak atau amalan yang kedua adalah kesalehan sebagai orang tua yang akan berpengaruh kepada keturunannya. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Quranul Azim, ini menjadi dalil
bahwa laki-laki soleh akan membuat keturunannya terjaga dan termasuk juga mendapatkan berkah dari ibadah yang ia lakukan pada keturunannya di dunia dan di akhirat. Orang soleh ini akan memberikan syafaat kepada keturunannya tadi. Ia pun akan mengangkat derajat mereka hingga derajat tinggi di surga, karena anak-anak ini menjadi penyejuk mata baginya. Demikian hal ini banyak dibicarakan dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rekam jejak yang ketiga adalah menjadi pelopor kebaikan, sunnah hasanah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat yang dimuliakan Allah, rekam jejak yang keempat adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah, min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lahu." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Demikian disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimahumullah, rekam jejak kelima atau amalan-amalan yang kelima adalah berbagai amalan yang manfaatnya luas untuk umat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'alamahu wa nasyarahu wa waladan salihan tarakahu wa mushaban warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi." Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia meninggal dunia adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkannya, anak yang soleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan atau ia wakafkan, masjid yang ia bangun, rumah Ibnu Sabil yang ia bangun, sungai yang ia alirkan untuk manfaat orang lain, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Demikian hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadirin jamaah salat yang dimuliakan Allah, jadikanlah umur kita ini, umur kita saat ini untuk meninggalkan bekas yang baik, meninggalkan rekam jejak yang soleh. Dari Abdullah bin Busr, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah manusia yang paling baik itu ya Rasulullah?"
Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Demikian hadis riwayat Tirmizi dan riwayat Ahmad. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabb kita. Kita ini telah menjalani tahun 2023 dengan selamat, menjalani tahun dengan sehat dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua rekam jejak kebaikan kita, amalan-amalan dan prestasi kita yang dapat kita capai di tahun 2023 dapat kita lanjutkan dan kita tingkatkan di tahun 2024 ini. Demikian sebaliknya, segala rekam jejak kesalahan dan kekurangannya kita tinggalkan dan tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan tahun 2024 ini menjadi lebih baik, menjadi tahun yang lebih sehat, lebih bermanfaat dan lebih berkah dengan segala pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun berkemajuan dan penuh perubahan menuju kebaikan. Semoga bangsa Indonesia mempunyai pemimpin yang terbaik, pilihan rakyat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah, demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri khatib sendiri dan bagi jamaah sekalian. Semoga menjadi bahan renungan yang mendalam bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.